kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan atau berkolaborasi dengan Bapak Supriyadi dalam pengimbasan modul 1.4 yaitu program guru penggerak angkatan 10. Tak lupa pula selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikat beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak saya sampaikan atas kehadirannya, walaupun di sibuk-sibuknya kita menginput nilai, mengisi raport untuk kenaikan kelas, Bapak Ibu masih sudi hadir di ruangan kelas 3 ini untuk mengikuti aksi nyata dari Bapak Supriyadi, yaitu tentang disiplin positif. Seperti kita kompel-kompel ya Pak ya. Nah ini harapan saya semoga apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan. Hari ini kita berkumpul di ruang kelas 3 dalam rangka kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif, disiplin budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah selaku manajer di sekolah yang selalu mendukung kegiatan saya, selaku calon guru penggerak, masih calon guru penggerak. Jadi di mana kolaborasi yang sangat saya butuhkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, termasuk dalam kegiatan berbagi aksi nyata terkait dengan modul-modul yang sudah saya pelajari. Kemudian di sini posisi saya hanya sebagai perantara, karena bisa jadi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sudah lebih duluan dapat, namun saya di sini mengingatkan kembali sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling berbagi. Jika Bapak Ibu memiliki pemahaman yang lebih dari saya, bisa disampaikan terkait saran atau masukan nantinya. Baik Bapak Ibu. Nah di sini pengimbasan modul 1.4 disiplin positif ini merupakan tugas dari aksi nyata, untuk disampaikan kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah. Nah, ini salah satu tujuan dari pengimbasan ini. Baik Bapak Ibu, pengimbasan modul 1.4 ini terkait dengan disiplin positif. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua,
kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Namun sebelum kita masuk di dalam materi ini, saya ingin kita main tebak-tebakan dulu. Main tebak-tebakan terkait dengan salah satu yang disarankan di dalam kelas, ice breaking. Istilahnya dalam kelas itu ice breaking. Nah, ini juga saya terapkan pada kegiatan ini supaya kita lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, silakan Bapak Ibu dilihat. Jambu batu. Itu baca Ya, batu. Tapi nggak kelihatan warnanya ya. Iya, daging. Jambu batu. Jambu batu. Harusnya kelihatan warnanya. Warna merah. Jambu batu merah. Nah, jambu batu merah. Ini harusnya kelihatan warnanya, warna merah. Ya, batunya ini berwarna merah. Jam, lagu ini lanya, silang, bu. Kemudian ini batu diwarnai jadi warna merah, jambu batu merah. Ini salah satu ice breaking yang mungkin gampang saja kita buat. Tinggal kita cari inspirasi gambarnya apa, kemudian kita cut suku katanya menjadi sebuah kuis. Oke, yang kedua, M-nya kan sama Asi. ayo Makan nasi goreng. Nasi goreng. makan Masa makan? Iya. Nasi goreng. nasi goreng. Ada yang lain? Itu asi kan, itu mau ngomong asi dia. Iya. Nasi goreng. Nasi minyak. Nasi panci. Ayo, ayo. Iya, makan nasi goreng. makan nasi saus. Makan kan. Allah. Pakai logika. Tidak punya. Oke, ada yang lain? Dua gambar sudah betul. Makan nasi. Satu yang lucu. Oke, menyerah. M sama dengan M apa maksudnya? Nah, Oke, baik. Makan nasi putih. Oke, kita lihat apa jawabannya. makan ubi. Oh iya, kan dibalik ya. Oh iya. Nah, itu yang bermain. Ya, Udah dibalik. Kenapa? Harusnya tidak pakai Anak-anak emosi. jangan makan ubi. Makan ubi goreng karena ibunya dibalik jadi ubi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini salah satu pembelajaran namun melatih sensitivitas anak, kemudian motorik pemikiran anak, bagaimana dia menggambarkan sesuatu. Gambar yang dilihat menjadi satu kata yang mungkin menjadi dorongan dari dalam dirinya bahwa inilah yang benar. Nah, itu salah satu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh paradigmanya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani itu hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Apa itu kewajibannya? Yaitu petani hanya dapat menuntut tumbuhnya padi.
Kemudian ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Nah, ini untuk petani. Nah, bagaimana hakikatnya dengan seorang guru? Nah, untuk seorang guru, yang pertama dapat menuntut tumbuhnya siswa, tumbuh kembang siswa. Jadi objeknya di sini adalah siswa. Kemudian ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Tanah ini adalah media tanam. Jadi di mana kita memperbaiki kondisi media yang akan menjadi sarana siswa untuk pembelajaran ataupun aktivitas dalam belajar di sekolah. Kemudian memelihara tanaman padi. Memelihara tanaman padi ini bagaimana kita membersamai anak. Kemudian memberi pupuk dan air. Pupuk dan air ini adalah sarana yang sangat dibutuhkan oleh padi untuk tumbuh berkembang subur. Nah, bagaimana seorang guru itu memberikan tuntunan atau contoh-contoh positif untuk melatih, membiasakan, membudayakan siswa ini menjadi siswa yang positif, yang baik. Nah, di sini salah satunya. Kemudian kita lanjut perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Oke, ada yang mau berpendapat? Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak. Bisa? Tidak? Tidak bisa. Ada yang bisa. Oke, baik, kita akan lihat nanti. Nah, Tidak bisa mengontrol orang lain. oke. Nah, di sini bagaimana kita membayangkan apa yang sudah kita alami, yang kita lakukan, sehingga kita mungkin tanpa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu terkait dengan apa yang ditanyakan ini. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, sekarang kalau misalnya saya suruh Bapak Ibu untuk menggenggam, misalnya begini, coba. Nah, terus bagaimana supaya saya itu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu dengan pengaruh dari saya. Nah, bagaimana supaya kata-kata yang saya ucapkan, yang saya sampaikan itu bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Nah, di sini jika yang kita pengaruhi itu memang dari dalam, saya tidak membuka apapun yang terjadi, bagaimanapun usaha kita untuk menyuruh untuk membuka, memberikan kata-kata sebaik apapun, tapi kalau memang dari dalam diri tidak mau membuka, maka tidak akan terbuka. Diiming-imingi pun 1M. Mau enggak. bukan? Nah, kalau memang dari dalam, nah itu tidak akan terbuka. Maka di sini fungsi dari dalam diri kita sangat berperan penting di dalam apa yang kita lakukan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, positifnya semua perilaku memiliki tujuan, karena kita tidak tahu apa alasan orang itu melakukan. Bisa saja kita menjudge seseorang itu salah, tetapi kita tidak tahu niat awalnya itu apa yang dilakukan. Namun banyak perilaku yang kita lakukan itu yang dianggap dampaknya negatif, yang awalnya kita niatnya baik tapi orang menganggap negatif.
Nah, inilah salah satu. Semua perilaku memiliki tujuan. Salah satu contoh, kita memarahi anak dengan tujuan untuk merubah anak itu menjadi lebih baik. Namun apa yang kita lakukan itu, apa yang kita, misalnya kita melakukan hukuman fisik dan lain-lain, itu dianggap salah atau dianggap negatif. Nah, tetapi tujuan kita baik. Nah, inilah yang akan kita kaji dalam hari ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini stimulus responnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena jika orang lain itu tidak mengizinkan kita untuk mengontrol diri kita, maka tidak akan bisa terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dalam stimulus respon dan teori kontrol, apapun itu. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Karena kita berusaha, ayo buka, dibujuk, namun anak itu bersikukuh, masih keras dengan pendiriannya, akhirnya kita paksa. Nah, inilah yang terjadi. Maka perlunya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru atau alternatif baru apa yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya berpikir menang kalah. Nah, di sini kalau misalnya karena sering terjadi waktu saya sekolah itu berpikirnya menang kalah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu dibuat jadi taruhan menang kalah. Nah, akhirnya motivasinya dari ekstrinsik, bukan dari intrinsik, bukan dari dalam diri. Akhirnya model pada teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang, bukan menang kalah, tapi menang-menang. Oke, kemudian selanjutnya apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Lanjut, kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini salah satu dari makna disiplin. Kemudian selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau motivasi di luar dari diri kita. Di luar dari diri kita. Baik, kemudian yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang muncul di dalam pikiran. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kenapa? Karena ini terkait dengan motivasi eksternal atau di luar dari kemauan dirinya. Nah, jadi dia selalu merasa terancam. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oke, kita lanjut.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Artinya orang ini melakukan dengan dorongan eksternal. Nah, terkadang kita kepada anak itu biasa mengiming-imingi. Nah, ini salah satu juga yang termasuk di dalamnya. Kenapa anak-anak itu akan termotivasi bukan dari dalam dirinya. Nah, sehingga motivasi eksternal ini sangat ini harus kita mengurangi, paling tidak kita mengurangi, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Karena kenapa? Terkait dengan motivasi anak. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini dari dalam dirinya. Kalau saya melakukan ini, saya jadi apa nanti ya? Kalau saya rajin belajar, nah, nantinya saya akan jadi apa? Kalau saya malas belajar, ini nantinya saya akan jadi apa? Nah, inilah yang disebut dalam motivasi internal tujuan disiplin positif. Jadi anak-anak itu sudah, kalau istilahnya kita biasa menggunakan, sudah dewasa pemikirannya. Nah, dalam hal ini itulah yang disebut dengan motivasi internal. Nah, kemudian kita lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian selanjutnya di sini, nah di sini kita melihat diagram atau dalam lingkup budaya aktivitas di sekolah. Yang pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas ini lingkupnya kecil, seolah-olah bahasanya terpenjara di dalam lingkaran ini. Nah, kemudian naik menjadi keyakinan kelas. Maka peraturan, antara peraturan dan keyakinan kelas, maka lebih baik kita melakukan keyakinan kelas, karena selama ini kita menggunakan peraturan kelas yang kita buat, yang kita desain sebagus mungkin, namun kenyataannya peraturan itu membuat anak malah tertekan, sehingga peraturan kelas itu dianggap membuat anak tertekan. Maka muncullah yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat sesuai dengan keinginan anak, namun tidak semua keinginan anak itu dipenuhi, tidak. Nah, disinilah fungsi dari kita sebagai pendidik. Salah satu contoh keyakinan kelas, kalau biasanya di dalam kelas dipasang tidak boleh datang terlambat. Nah, maka kita merubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Salah satu contohnya datang tepat waktu. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian kita tanyakan ke anak, kira-kira apa nih yang akan menjadi kesepakatan kita, kemudian apa konsekuensi yang akan kita terima jika kita melanggar. Nah, itu salah satunya dari motivasi keyakinan kelas. Kemudian lingkungan positif. Lingkungan positif dalam hal ini terkait dengan lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang ada di dalam kelas khususnya, kita ciptakan lingkungan positif. Apa itu? Salah satunya di sini saya lihat ada budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini salah satunya, salah satu contoh budaya positif. Nah, budaya ini seperti halnya lingkungan positif, maka budaya lingkungan positif ini harus kita dukung. Bagaimana caranya supaya siswa, kebiasaan siswa yang negatif kita minimalisir, kita rubah menjadi lingkungan positif sehingga menjadi membudaya. Nah, inilah yang sangat ditekankan dalam modul ini, ditekankan
bagaimana tugas dari pendidik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menjadi budaya positif. Nah, ini peran kita bersama. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kemudian, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti keserangkaian peraturan-peraturan. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kita kembali ke fungsinya. Apa sih fungsi helm itu? Nah, apa sih fungsi helm itu? Nah, terkadang kita menganggap bahwa helm itu adalah syarat untuk berkendara. Berarti anggapan kita itu adalah dari motivasi eksternal karena peraturan. Nah, internalnya adalah helm itu untuk menjaga kita dari benturan. Nah, bagaimana kita mengubah pola pikir paradigma kita sehingga sesuatu fungsi itu bisa dijadikan, bisa kita maknai dari motivasi intrinsik kita. Nah, kemudian yang kedua sama dengan yang tadi, kita kembali ke fungsi masker misalnya, atau mencuci tangan apa gunanya, atau menjaga jarak. Kalau selama ini itu kita pahami bahwa itu aturan terhadap wabah, terhadap penyakit. Ketika kita masuk ke ruangan harus menggunakan ini itu. Nah, tidak menyadari bahwa ternyata peraturan ini, aturan ini dibuat dari motivasi intrinsik kita untuk keselamatan kita sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 6, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kemudian yang pertama, saya memberikan tema terkait dengan diri sendiri anak. Saya tanyakan ke anak, apa sih yang kamu inginkan di dalam kelas? Nah, yang pertama, anak itu menyampaikan, saya ingin di dalam kelas itu merasa senang, nyaman, tidak ada gangguan. Nah, maka muncullah kalimat ini, saya senang di kelas. Nah, menumbuhkan, bukan kalimat tidak boleh mengganggu teman misalnya. Nah, kemudian yang kedua, saya datang lebih awal. Nah, sama dengan yang saya sampaikan tadi bahwa tidak boleh datang terlambat, itu dalam peraturan, maka kita rubah, saya datang lebih awal. Saya berdoa sebelum beraktivitas. Kemudian saya terbiasa berinteraksi. Kemudian saya suka membantu. Nah, kemudian saya menghargai siapapun, saya suka rapi dan bersih. Saya tertib di kelas. Nah, ini kesepakatan. Apa konsekuensinya jika dilanggar? Nah, tergantung dari kesepakatan anak lagi. Tetapi yang perlu diingat bahwa konsekuensi ini bukan dalam bentuk hukuman fisik ataupun yang sejenisnya terhadap anak. Bagaimana kita merubah konsekuensi ini dari hukuman menjadi konsekuensi. Lanjut, kita tebak-tebakan lagi. Gambarnya yang ini
ini dan ini. Kode Yang biasa belanja online tahu nih. Awal bulan. gajian awal Depan belakang itu awal bulan. Depannya datang bulan. Ini apa? Nah ini bisa ditebak nih sama ini. Bulan. Nah, Diam-diam dari bawah. oke. Diam-diam belanja. Diam-diam belanja Diam-diam COD awal bulan. COD awal bulan. Yang ini Pak. Abaikan itu. Apa Pak Adi? Nggak bayar utang kali maksudnya nih. Diam-diam. COD bayar. Ya. Awal bulan. Oh. Oh, apa itu? Oh, Oh, tapi Rahasia awal ini sudah ketebak nih. ya, awal bulan. Nah, wait a minute. Ini kode, ini rahasia, betul bukan ini kode rahasia awal bulan. Ada depan di dalam. Ya, ini di belakangnya kode. Kita. Kode, ini rahasia nih, bisik-bisik gitu. Nah, kode rahasia awal bulan. Tadinya saya mau buat awal malam tapi sensitif. Soalnya nggak ada ibu. Iya. Oke. Nah, kode rahasia awal bulan. Oke, ini salah satu bentuk ice breaking yang gampang sekali kita buat, tinggal kita mengolah gambar, kata sehingga menjadi bisa terkait dengan nama siswa, boleh juga, atau kita ambil foto siswa tapi matanya aja yang kelihatan. Ditampilkan di situ urutannya siapa nih, ya seperti itu. Apalagi yang anak kelas fase A itu senang sekali dengan gambar-gambar tebak-tebakan. Oke, kita lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, tabelnya seperti ini, terdengar, terlihat, berperilaku sama. Kemudian pada hormat, ini hormat, tampak seperti, T-nya pindah ke bawah, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian bekerja sama, tampak dan tidak tampak. Kemudian diterima dan dimiliki, tampak dan tidak tampak. Nah, ini terkait dengan pendalaman keyakinan kelasnya. Kemudian di sini kita lihat peraturan, kemudian keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini dalam bentuk kalimat peraturan, biasa kita buat di dalam kelas. Nah, apa kalimat positifnya menjadi keyakinan kelas? Yaitu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Positifnya atau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini sering sekali saya sampaikan, ternyata salah. Bagaimana positifnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Positifnya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau yang sejenisnya. Positifnya adalah terkait dengan kesehatan dan selanjutnya. Baik,
kita lanjutkan dihukum oleh penghargaan. Nah, ini salah satu kemarin yang sempat jadi perdebatan juga di antara kami terkait dengan penghargaan, bahwa penghargaan itu ada bentuk penghargaan itu yang menghukum pengaruh anak itu jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena penghargaan ini terkait dengan motivasi ekstrinsik siswa. Bagaimana dia mencoba untuk mendapat pujian, salah satunya. Sehingga di kurikulum 2013 kemarin itu, bahwa peringkat kelas itu ditiadakan karena dengan mengacu pada teori dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Sehingga bagaimana kita mencoba merubah sesuatu penghargaan pemberian, kita mencoba merubah sesuatu pemberian itu menjadi kalimat positif, bahwa inilah hasil. Nah, ini salah satu bentuk hasil dari rajinnya belajar. Misalnya kita merubah kalimatnya menjadi kalimat positif yang mungkin akan memunculkan motivasi intrinsik bagi siswa. Bagaimana saya mencoba untuk lebih rajin, bagaimana saya mencoba untuk sadar diri tanpa harus disuruh untuk belajar. Baik, selanjutnya kita akan melihat kalimat yang ada di tabel ini. Kita akan menebak kira-kira apa saja, apakah dia termasuk hukuman atau termasuk sanksi, konsekuensi atau hukuman. Oke, silakan Bapak Ibu dilihat, ditelaah baik-baik yang mana yang masuk hukuman, yang mana yang masuk konsekuensi. Hukuman. H pertama, hukuman. Hukuman kedua. Kedua, hukuman. Ketiga, hukuman. Berarti 3H. Kemudian konsekuensi. Kemudian konsekuensi. Kemudian Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu. membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau sanksi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk tidak, tadinya di sini tidak mengenakan sepatu, ya melepas karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang hilang di sini. Hukuman, lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Oke, kita lihat. Itu yang sanksi atau konsekuensi yang lari. Oke, baik. Yang pertama benar, hukuman, sanksi, konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman, sanksi, mengganti kertas tugas teman, membersihkan tumpahan air. Ini ranahnya ke tanggung jawab. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan, membuka sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, yang kelima lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, Berarti ibu enggak apa-apa suruh lari. ya, karena terkait dengan PJOK. Kalau tadi ini hilang, baru hukuman. Itu salah satu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi.
sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Itu yang terkait dengan konsekuensi hukuman. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kenapa? Saya sendiri mengalami yang sama. Saya masih ingat sampai sekarang tuh, waktu saya SD. Ya, masih ingat bagaimana guru saya melakukan hukum sampai waktu saya sekolah di SMP itu. Nah, itu salah satu yang membekas, paling membekas. Karena kenapa? Sudah sakit di fisik, sakit di hati juga. Nah, kemudian selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Ini dalam bentuk hukuman, ini dalam bentuk konsekuensi. Yang selanjutnya paksaan. Nah, kalau di konsekuensi itu stimulus tanggapan bagaimana anak itu menyadari dirinya untuk melakukan hal yang menjadi dari konsekuensi dari kesepakatan. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bagaimana dia ngeles kalau ditanya atau apa. Nah, kalau di keyakinan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu untuk terkait dengan konsekuensi dari kesepakatan. Kemudian kita lanjut 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini posisi kontrol dari 5 tersebut. Yang pertama, penghukum. Penghukum dengan membuat orang merasa bersalah itu masuk dalam identitas gagal atau kontrol dari luar. Apa itu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian itu perbuatannya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya hasil, membentak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid melakukan, guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, karena sudah jadi kebiasaan. Kemudian bagaimana posisi kontrol yang kedua? Membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ngadapin. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian untuk murid berkata, maafkan saya. Kemudian merasa rendah diri. Itu dampaknya pada murid. Nah, kita masuk pada identitas yang berhasil atau sukses. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini terkait dengan aktivitasnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Biasa kita menyemangatin anak atau ponakan atau siapa saja, ayo lakukan demi ibu, atau demi saya misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Artinya balas jasa. Kemudian ketergantungan, hasilnya ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian dampaknya nanti lemah, tidak mandiri atau tergantung. Ini posisi kontrol berhasil yang paling rendah. Kemudian di atasnya teman itu ada pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur
apa peraturannya, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Itu hasilnya. Karena anak-anak itu kalau nggak ada guru, nah sama. Apalagi anak kelas 6 tuh yang sudah remaja, aduh, bukan main. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dalam dan hukum di dunia berkualitas. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, identitas berhasil sukses dalam kontrol diri atau intrinsik, mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu dari keyakinan diri. Kemudian solusi yang diminta, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya kepada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Yang selanjutnya, ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kita lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, segitiga restitusi ini sudah sering kita lakukan, namun kita tidak sadari bahwa oh ternyata ini adalah teori segitiga restitusi. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu terkait dengan tindakan yang salah. Misalnya anak berbuat salah, nah, terus kita sampaikan kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah terkait dengan segitiga restitusi. Karena kenapa? Salah satunya dampaknya dari segitiga restitusi ini bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada anak. Dampaknya. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas. Salah satunya, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Nah, itu menstabilkan atau membuat cair suasana. Karena terkadang anak ketika salah, kemudian tingkat kesalahannya sudah fatal, sehingga dia panik, jadi takut, gemetaran, trauma ke sehingga kita melakukan menstabilkan identitas. Maka kita sampaikan bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Namun perbuatan yang kita lakukan itu, misalnya kalau di dalam kelas kan terkadang anak main, kemudian kita hukum atau tapi bagaimana cara kita membuat anak ini merasa nyaman. Semua orang suka bermain, namun bermain di dalam kelas itu bukan tempatnya. Itu salah satu kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kembali nilai apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas, apa konsekuensinya.
Nah itu untuk segitiga restitusi. Kemudian untuk membuat anak merasa gagal, anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Juga Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti ini terkait dengan menstabilkan identitas, memberikan rasa nyaman kepada anak. Karena biasa anak kalau sudah fatal sekali kesalahannya itu sampai mereka gemetaran, ketakutan karena hukuman. Nah, maka kita sampaikan ini semua berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu salah satunya terkait dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu bahasa yang salah. Validasi, mau kita memvalidasi anak itu dengan kalimat yang salah. Kesalahannya di sini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Berarti ada dorongan dari untuk melakukannya. Maka dikatakan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, ini kata-kata mungkin yang perlu dihindari, kita ganti dengan kata atau kalimat yang lebih positif. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, misalnya. Kemudian kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang pertama cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebersamaan untuk bertahan hidup. Nah, di sini terkait dengan menanyakan keyakinan, apa nilai yang akan kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian ini selanjutnya harusnya dibawanya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu juga ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Baik, kita lanjut. Nah, untuk refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama modul ini, kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, ini untuk refleksi saya pribadi nanti terkait dengan tugas saya pada modul 1.4 ini. Sekian dan terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikianlah tadi penyampaian aksi nyata tentang disiplin positif dari Bapak Supriyadi. Semoga disiplin positif ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, karena kita kemarin juga sudah mengikuti sekolah ramah anak. Bagaimana sekolah ramah anak itu tidak ada lagi yang namanya kata-kata kasar atau mungkin itu cubitan atau senggolan kepada siswa-siswi kita. Semoga kita bisa mengikuti seperti apa yang sudah disampaikan Pak Adi, mengurangi mungkin kata
tadi segala macam tadi ya, menyakiti hati siswa. Kemudian peraturan kelas bisa mungkin kita ubah menjadi keyakinan kelas atau sebuah budaya positif. Itu yang sudah Ibu cantumkan di kelas, misalnya budaya 5S itu sudah positif sekali ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau anak-anak sudah terbiasa melaksanakan itu. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Terima kasih Pak Adi sudah berbagi praktik baik kepada kami. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sudah hadir di ruangan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.